Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Irsyad dari jurusan Akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Pertama, pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan suatu perjanjian dengan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Yaitu 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama yaitu premi. Merupakan pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Yang kedua yaitu ganti rugi yang harus dilakukan oleh penanggung agar tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Yang ketiga yaitu peristiwa yang belum terjadi, peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama yaitu prinsip kepentingan atau insurable interest principle. Merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa petanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan ini tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Selanjutnya yaitu prinsip keseimbangan atau indemnity principle, yaitu suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung yang tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Selanjutnya yaitu prinsip utmost good faith, merupakan penutupan asuransi baru yang sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Selanjutnya yaitu ada prinsip subprokrasi yang dimana apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Selanjutnya yaitu polis dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis merupakan hal yang mutlak dalam suatu asuransi, tapi hanya merupakan alat pembuktian adanya asuransi tersebut. Polis berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan polis bukan merupakan hal yang mutlak dalam suatu asuransi, tapi merupakan hanya alat pembuktian adanya asuransi tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam asuransi. Yang pertama yaitu asuransi ganti rugi, yaitu penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung.
termasuk asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan asuransi pencurian dan lain-lain. Selanjutnya yaitu asuransi sejumlah hutang, yaitu dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tersebut. Selanjutnya yaitu asuransi campuran. Asuransi campuran merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang, yang termasuk dalam jenis asuransi ini contohnya asuransi kesehatan atau askes dan asuransi kecelakaan. Selanjutnya yaitu asuransi yang diatur di luar KUHD. Yang pertama yaitu asuransi kredit, yang dimana perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Selanjutnya yaitu asuransi pencurian, di mana perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Yaitu asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Contohnya PNS, dana pensiun. Yang kedua ada asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK. Contohnya Jamsostek untuk swasta. Yang ketiga ada asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES. Contohnya IS. Yang terakhir yaitu asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Contohnya TNI dan semacamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.